Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat-sobat, terima kasih yang telah mensupport channel ini sehingga Yetstun Channel sudah dimonetisasi oleh YouTube dan menjadi YouTube Partner Program. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sobat-sobat sejarah, kita akan lanjutkan pembahasan berikut ini. Tapi sebelum lanjutkan, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Baiklah, kita lanjutkan perjuangan mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Apa itu disintegrasi bangsa? Nah, sobat-sobat, disintegrasi bangsa artinya perpecahan bangsa. Ini lawan kata dari integrasi bangsa, yaitu persatuan bangsa. Nah, peristiwa apa saja yang bisa mengancam disintegrasi bangsa? Nah, ternyata dalam sejarah bangsa Indonesia terjadilah konflik dan pergolakan di berbagai daerah, ya, yang kita kenal dengan pemberontakan setelah proklamasi kemerdekaan. Artinya apa? Bahwa setelah bangsa Indonesia atau Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan, ternyata bangsa Indonesia harus menghadapi bangsa sendiri. Makanya ingat kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena hanya mengusir penjajah, sedangkan perjuanganmu akan lebih sulit karena harus melawan bangsa sendiri. Ini artinya apa? Dalam peristiwa ini atau pemberontakan ini, pemerintah melakukan tindakan yang tegas meskipun menghadapi bangsa sendiri. Ini diambil demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sobat-sobat sejarah, kita akan klasifikasikan konflik dan pergolakan yang terjadi di berbagai daerah. Yang pertama adalah konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Nah, termasuk dalam kategori ini yaitu pertama adalah pemberontakan PKI, baik itu PKI Madiun 1948 ataupun G30 PKI tahun 1965. Keduanya mengusung ideologi komunis. Tentu saja tujuannya yaitu ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Yang kedua yaitu pemberontakan DITI di Jawa Barat dan juga di berbagai daerah lainnya. Nah, pemberontakan ini membawa ideologi agama, tentu saja agama Islam yang akan dijadikan sebagai syariat atau hukum Islamnya. Nah, berikutnya adalah yang kedua, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau istilahnya vested interest. Nah, termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian RMS, Republik Maluku Selatan, dan pemberontakan Andi Aziz. Kepentingan yang sangat kuat tertanam pada suatu kelompok, ya, di mana ingin mempertahankan posisi atau kedudukan yang telah diperolehnya, sehingga mereka menghalangi adanya perubahan karena bisa mengancam kedudukannya. Yang ketiga adalah konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat di mana daerah merasakan ketidakadilannya terutama dalam hal pembangunan. Itulah ya kategori konflik dan pergolakan yang terjadi di berbagai daerah yang tentunya mengancam integrasi bangsa. Baiklah sobat-sobat sejarah, kita akan bahas satu persatu pergolakan atau konflik ya yang mengancam disintegrasi bangsa. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan ideologi, yaitu pemberontakan PKI
tahun 1948 di Madiun, atau yang kita kenal dengan istilah Madiun Fair. Yang pertama adalah latar belakangnya. Apa latar belakangnya? Yaitu tidak lepas dari sebuah upaya bangsa Indonesia dalam konflik, ya, dalam mengakhiri konflik dengan Belanda, yaitu perjuangan diplomasi, di antaranya adalah Perjanjian Renville. Ingat, Perjanjian Renville ini merupakan hasil kerja dari Komisi 3 negara yang dibentuk oleh PBB, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Nah, mengapa disebut Perjanjian Renville? Ingat ya, karena diselenggarakan di sebuah kapal perang milik Amerika Serikat namanya USS Renville. Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville yaitu Perdana Menteri Amir Sari Pudin. Oke, apa hasil dari Perjanjian Renville? Inilah hasil Perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Amir Sari Pudin. Oke, dampak politik dari Perjanjian Renville yaitu wilayah Indonesia semakin sempit. Sobat-sobat bisa lihat di peta tayangan berikut ini, ya. Wilayah Indonesia meliputi Yogyakarta, sebagian kecil Banten, dan sebagian kecil di Sumatera. Yang kedua, tentu saja terjadinya konflik di masyarakat, ya, terutama yang menentang terhadap Perdana Menteri Amir dan juga pendukung Perdana Menteri Amir Sari Pudin. Untuk menghindari konflik yang bisa membahayakan, maka Bung Karno pada tahun 1998 memberhentikan Perdana Menteri Amir Sari Pudin beserta kabinetnya. Maka jatuhlah kabinet Amir Sari Pudin. Ya, kemudian digantikan oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta. Ini Perdana Menteri yang ketiga, ya. Ingat, yang pertama adalah Perdana Menteri Sultan Syahrir, yang kedua Amir Sari Pudin, dan yang ketiga adalah Perdana Menteri Muhammad Hatta. Nah, berikutnya adalah apa dampak dari hasil Perjanjian Renville? Tentara Nasional Indonesia atau TNI beserta laskar-laskar pejuang lainnya yang berada di daerah kantong-kantong gerilya, ya, yang sekarang menjadi milik Belanda harus meninggalkan daerahnya masing-masing, termasuk TNI dan laskar-laskar pejuang yang ada di Jawa Barat, yaitu TNI Siliwangi, ya, atau pasukan Siliwangi harus hijrah ke Jawa Tengah atau ke Yogyakarta. Pada waktu itu, ya, dengan perjalanan yang sangat panjang, yang sangat jauh, berhasil sampai di Yogyakarta, dipimpin oleh Abdul Haris Nasution. Sobat-sobat sejarah, Amir Sari Pudin setelah berhenti menjadi Perdana Menteri, ya, pada bulan Februari 1998 menghimpun kekuatan golongan kiri seperti Partai Sosialis, Partai Buruh, Partai Indonesia, membentuk FDR, Front Demokrasi Rakyat. Nah, kekuatan FDR ini yang dipimpin oleh Amir Sari Pudin semakin bertambah kuat setelah kedatangan Mushok. Nah, ini seorang pemimpin PKI, ya, yang tiba di Indonesia kembali dari Rusia pada bulan Agustus 1948. Ingat, Mushok ini salah seorang pemimpin PKI yang dulu memberontak terhadap pemerintah kolonial Belanda tahun 1926. Dia berhasil melarikan diri pergi ke Rusia dan kembali lagi bergabung dengan FDR. Nah, berikutnya yaitu ada satu kebijakan dari Perdana Menteri Muhammad Hatta, yaitu kebijakan RERA. Nah, apa itu RERA? Reorganisasi dan rasionalisasi. Jadi Perdana Menteri Muhammad Hatta ingin mengurangi jumlah angkatan perang Republik Indonesia, ya, karena anggaran yang tidak memadai pada waktu itu. Dan program RERA ini mengancam laskar-laskar pejuang yang ada di
Front Demokrasi Rakyat pimpinan Amir Syarifuddin. Sehingga dengan begitu Amir Syarifuddin dengan mudahnya bisa menghasut kepada laskar pejuang itu untuk menolak kebijakan rera dari Perdana Menteri Muhammad Hatta. Maka pada tanggal 18 September 1948 Amir Musso memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia yang kita kenal dengan Madiun atau pemberontakan PKI. Karena ada kata Soviet. Ini ingat ya, pada waktu itu ada dua negara superpower. Ya, salah satu adalah Uni Soviet, negara adik kuasa yang berideologi komunis. Nah, menghadapi proklamasi dari Amir Musso, Bung Karno dengan tegas ya melalui radio mengatakan, "Hei rakyat Madiun, kalian ikut Amir Musso dengan PKI-nya atau ikut Soekarno-Hatta dengan NKRI-nya?" Ternyata masyarakat Madiun masih mendukung, masih ada di belakang Soekarno-Hatta. Tentu saja ini melemahkan kekuatan Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Amir dan Musso. Sobat-sobat sejarah, menghadapi pemberontakan PKI Madiun ini, Perdana Menteri Muhammad Hatta ya beserta kabinetnya sepakat untuk mengambil tindakan yang sangat tegas ya dengan melakukan gerakan operasi militer. Artinya apa? Ditumpas dengan operasi militer ya. Pada waktu itu Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer diberi tugas untuk memadamkan pemberontakan ini dengan dukungan pasukan TNI yang lainnya, termasuk TNI Siliwangi yang sudah tiba di Yogyakarta untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dan ternyata ya kekuatan TNI lebih kuat, ya, lebih hebat dari pasukan pemberontak PKI. Tanggal 31 Oktober 1948, pemimpin PKI Musso akhirnya tewas dalam salah satu pertempuran dengan pasukan TNI. Sementara Amir Syarifuddin ya, berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi. Pada tanggal 1 Desember 1948, Amir Syarifuddin dieksekusi mati sebelum peristiwa agresi militer Belanda kedua di Yogyakarta. Sobat-sobat sejarah, itulah salah satu konflik dan pergolakan yang mengancam disintegrasi bangsa. Yang pertama yang berkaitan dengan ideologi adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 48. Dengan tewasnya Musso dan Amir Syarifuddin, maka selesailah pemberontakan PKI Madiun. Demikian sobat-sobat sejarah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.